Salam Pro Justisia. Oke, selamat pagi guys. Hari ini hari yang istimewa, di mana hari ini saya langsung berjumpa di sini Bapak Membiu Pratama SH MAP MMG. Beliau ini selaku Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Ya Pak ya? Betul. Luar biasa, ini sangat istimewa hari ini. Karena hari ini sekalian kita memberikan satu kenang-kenangan kepada beliau, buku ini tentang tindak pidana korupsi, proses pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, atau juga sini bisa di pembahasan tentang aset recovery. Jadi memang dalam hal tindak pidana korupsi itu di situ paling utama adalah bagaimana mengaset recovery, berarti menyelamatkan aset negara. Ya, itu sebenarnya tujuan dari pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi. Beda dengan pembentukan undang-undang tindak pidana konvensional. Tindak pidana konvensional itu lebih cenderung ke deterrent effect, berarti ke personnya. Tapi kalau ini sebenarnya lebih mengutamakan bagaimana menyelamatkan aset negara, itu aset recovery. Itu mungkin sebagai pengantar. Mudah-mudahan beliau nanti menyusul untuk doktornya juga Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Kita dukung terus, dan ini menjadi referensi apabila mengambil nanti judul tentang korupsi. Ini bisa menjadi nanti catatan kaki Pak, namanya Pak, footnote. Siap. Ya, catatan kaki. Oke, ini mungkin ada sedikit yang kita mau bincang Pak, untuk ke masyarakat juga ya. Bapak kan saat ini bergerak di bidang selaku Kepala Badan Pertanahan di Kota Pekanbaru. Tentu kan di sini pasti ada hubungannya semua tentang sertifikat. Betul. Sejauh mana kesadaran masyarakat dalam hal membuat sertifikat di wilayah Kota Pekanbaru kira-kira Pak? Betul. Kesadarannya gitu. Jadi baik, terima kasih Pak Dr. Rudy Pardede SHMH. Jadi ini pertama saya ucapkan terima kasih. Ini sebuah kehormatan bagi saya. Siap. Diberikan langsung buku proses pengembalian kerugian negara akibat korupsi oleh penulisnya langsung. Ini sebuah kehormatan bagi saya dan bagi kantor pertanahan Kota Pekanbaru. Ya. Sudah ada semua di segala media di Indonesia. Siap. Ini saya yakin buku ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi kita, terutama dalam hal pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Karena salah satu bentuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi adalah aset tanah juga. Betul. Oh iya, jadi luar biasa. Aset tanah ini juga kita sekarang kerjasama dengan aparat penegak hukum, juga dengan KPK untuk men-tracking adanya aset-aset akibat korupsi, termasuk juga aset tanah. Itu jadi sangat terkait sekali dengan luar biasa ini. Beliau ini memang brilian juga beliau ini. Terkait dengan pertanyaan Pak Rudy Pardede tadi, memang di Kota Pekanbaru ini sangat pesat pertumbuhannya, sehingga kebutuhan akan tanah juga sangat tinggi. Alhamdulillah masyarakat Kota Pekanbaru sudah sangat aware dengan aset mereka. Hanya memang terdapat beberapa kendala dalam sertifikasi aset, baik itu dari segi pendanaan maupun dari segi dokumen yuridis. Nah, tetapi kami di kantor pertanahan Kota Pekanbaru sudah punya beberapa langkah untuk sosialisasi juga agar masyarakat terus semakin peduli dengan aset mereka, karena tanah ini terbatas. Sementara masyarakat semakin banyak, pertumbuhan semakin tinggi, sehingga aset ini juga harus diselamatkan, diamankan oleh para pemilik tanah tersebut. Nah, kami melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, baik melalui media massa, untuk mengkampanyekan agar masyarakat itu mensertifikatkan tanahnya. Datang ke kantor BPN, baik melalui media sosial, ataupun kami bekerjasama dengan Pemko, dengan kami mengiklankan layanan masyarakat di Videotron di beberapa titik di Kota Pekanbaru, agar masyarakat itu datang ke BPN untuk sertifikasi tanahnya. Dan kami harapkan masyarakat bisa datang langsung mengurus tanahnya, karena jelas sekarang itu layanan kami semakin baik Pak Rudy. Jadi layanan pertanahan itu semakin mudah, murah, dan juga semakin cepat. Jadi sudah banyak inovasi-inovasi pun kita buat. Jadi memang kami harapkan masyarakat datanglah ke BPN untuk mensertifikasi tanahnya.
ataupun bisa hubungi kami melalui call center dan juga melalui WA Halokakan, sehingga nanti masyarakat bisa ikut program PTSL. Program sertifikasi massal yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi, karena ini memang program strategis nasional untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya. Oke, luar biasa ya. Berarti sudah ada program untuk percepatan itu ya, dan akan mencapai target nanti ya Pak ya. Oh luar biasa, ini berarti menjadi suatu kemudahan buat masyarakat. Oke, itu sangat luar biasa. Hari-hari ini kan kita juga kadang-kadang bagian untuk pertanahan tuh cenderung kita banyak mendengar ada tentang mafia tanah. Juga ini sedang dicanang-canangkan kan begitu. Dengan adanya mafia tanah kan banyak sebenarnya, bisa dalam bentuk mungkin melakukan kalau dikenal dengan masyarakat ya penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Kalau bahasa ini stilionaat gitu kan, atau penyerobotan tanah kalau bahasa ini konvensionalnya kan, ada juga pemalsuan. Kan begitu. Ada ini dikategorikan, ada beberapa lagi ini mafia tanah. Dalam hal ini cenderung kan di pertanahan itu cenderung ini mungkin ada uang begitu. Kira-kira langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan terhadap juga masyarakat supaya paham bagaimana identifikasi, oh ini kira-kira posisi mafia tanah atau bagaimana? Apakah sudah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan dan bagaimana bentuk langkah-langkah itu kira-kira Pak? Oh baik. Ya. Ini terus terang sejalan juga dengan program dari Kementerian ATR BPN, karena ini juga sudah sering digaungkan oleh pimpinan kami, baik dari Pak Menteri maupun seluruh jajaran. Jadi untuk menanggulangi mafia tanah, kami bekerja sama jelas dengan aparat penegak hukum lainnya. Pertama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, maupun juga stakeholders lainnya seperti ombudsman ataupun pemerintah Kota Pekanbaru sendiri. Nah, kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat aware dengan asetnya. Pertama, mereka harus memasang tanda batasnya, mengamankan tanahnya. Jangan sampai mereka hanya punya surat, tetapi tidak tahu tanahnya ada di mana. Nah, ini biasanya yang menjadi bibit-bibit mafia tanah masuk, gitu, karena masyarakat si pemilik tanah sendiri tidak mengamankan tanahnya atau asetnya, sehingga tidak diketahui tanahnya ada di mana, tanda batasnya di mana, sehingga mudah untuk tadi seperti yang Pak Rudi Pardede sampaikan diserobot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau bagaimana. Nah, jadi kami terus melakukan sosialisasi juga melalui media massa dengan Riau Pos atau Tribun, dengan atau melalui media sosial untuk masyarakat memasang tanda batas, mengamankan asetnya, ataupun melapor kepada kami apabila misalkan memang ada hal yang mungkin perlu dipertanyakan, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk melakukan penyerobotan. Nah, yang kedua juga kami punya aplikasi namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku, jadi masyarakat bisa download gratis di App Store atau di Google Play. Gitu ya. Masyarakat hanya tinggal daftar saja, registrasi, memasukkan NIK KTP-nya. Nanti semua data-data sertifikat tanah yang mereka punya, ya apabila sudah terdaftar di BPN, itu secara otomatis akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Aplikasi itu, luar biasa dimanapun berada, dimanapun berada. Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, jadi itu juga sebagai pengaman, karena di situ nanti ada notifikasi apabila sertifikat mereka ternyata ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba melakukan checking, melakukan penggandaan tanpa seizin pemilik tanah. Jadi langsung muncul notifikasi di sana. Notifikasi, oh sertifikat Anda sedang akan digadaikan, sertifikat Anda sedang ada pengecekan, itu langsung muncul. Nah, jadi masyarakat juga punya sistem pengaman, ada seperti HP kalau ada permohonan atau apa, ada notifikasi. Nah, itu juga aplikasi tersebut juga membantu sekali. Nah, aplikasi tersebut juga membantu masyarakat apabila ingin datang ke BPN untuk mendaftar. Karena di sana masyarakat bisa simulasi biaya. Berapa sebenarnya sih biaya untuk ngurus tanah itu? Luar biasa ya. Terus titik tanahnya ada di mana, masyarakat juga bisa self plotting sendiri. Self plotting artinya masyarakat bisa melihat, oh ternyata di peta ini sertifikat saya belum tervalidasi atau belum terplotting. Nah, kalau masyarakatnya sudah aware, kalau setelah melihat itu tidak ada plotting, mereka bisa langsung plotting di alat tersebut, di sistem tersebut. Nah, itu juga bisa meminimalisir adanya tumpang tindih atau gap atau overlay gap gitu. Jadi
masyarakat bisa tahu, oh ternyata tanah saya belum terploting, bisa langsung di-plotting sendiri, sehingga mengurangi adanya tumpang tindih atau penyerobotan pihak lain. Nah, hal seperti itu yang sering sudah kami sosialisasikan, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Luar biasa. Apa-apa saja yang bisa mengurangi adanya Satgas, mengurangi kasus mafia tanah. Dan sekarang kami sedang koordinasi juga dengan Polres dan Kejari Kota Pekanbaru untuk membentuk Satgas Mafia Tanah. Pak Rudi mungkin salah satu waktu itu juga yang memberikan arahan sosialisasi tentang juga hukum. Tentang hukum untuk pembentukan Pak. Itu. Nah, itu kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dr. Rudi Pardede karena sebagai narasumber untuk kami menginisiasi adanya Satgas Mafia Tanah itu. Siap. Luar biasa ya, ternyata sudah ada aplikasi untuk diunduh dari Sentuh Tanahku Pak ya. Betul. Itu luar biasa, itu sangat-sangat membantu untuk minimalisir ada seperti tadi mungkin ada melakukan penyerobotan atau apapun ya, itu luar biasa. Itu mungkin masyarakat boleh, itu langsung pernyataan dari Pak Kakan ya, Kota Pekanbaru. Luar biasa Pak. Mungkin yang terakhir yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana pesan dan kesan Bapak terkait dengan mungkin kesadaran sertifikat dan mafia tanah khususnya di Kota Pekanbaru, mungkin Pak. Pesan dan kesannya Pak untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu juga dan kami sangat terbantu dengan adanya vlog ini Pak. Ini luar biasa ini juga sebagai media informasi. Iya, betul. Nah, yang pertama kami sedang melakukan program sertifikasi massal PTSL. Tahun 2022 ini ada di 6 kelurahan. Nah, jadi masyarakat yang berada di 6 kelurahan tersebut, kami harapkan bisa mengikuti program ini. Nanti untuk kelurahannya bisa dicek di media sosial kami. Jadi ada beberapa kelurahan, Tanggerang Utara, Tanggerang Selatan salah satunya, juga ada di Bencah Lesung, Sialang Sakti, Sialang Rampai, itu yang kelurahan-kelurahan yang masuk, Maharani juga, mana. Jadi bisa segera menghubungi kelurahan masing-masing dan tim kami yang ada di sana untuk mensertifikasi tanahnya. Karena tanah Bapak Ibu harus dijaga, harus disertifikasi, harus dilegalisasi, karena aset itu akan berdaya guna apabila sudah tersertifikasi atau terlegalisasi. Karena aset itu jangan sampai tidur, tapi aset itu bahkan bisa membiayai kita, bisa membantu kita ya, dengan salah satu caranya dengan harus kita lindungi dulu dengan sertifikasi atau legalisasi. Nah, jadi itu yang pertama, jadi himbauan kami. Yang kedua, apabila masyarakat juga ingin langsung mengurus tanahnya tidak melalui program sertifikasi gratis, bisa langsung datang ke kantor kami. Sangat mudah, sangat murah dan juga cepat. Langsung datang sendiri, tidak perlu ada perwakilan atau kuasa. Itu petugas kami akan sangat membantu sekali. Dan kami juga punya layanan prioritas di loket kami itu khusus untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Mengurus sendiri atau lansia, ibu hamil, itu ada loket khusus, loket prioritas. Bahkan ada layanan delivery service. Jadi bisa antar jemput. Kalau kesulitan untuk datang, mungkin sedang sakit atau lokasi jauh, tinggal telepon melalui call center kami atau WA Lokakan, tinggal datang ke sini, nanti kami jemput berkasnya, kami antar juga sertifikatnya kalau sudah jadi. Itu jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Sudah tidak zamannya lagi menganggap BPN susah, BPN mahal. Betul. Nah, sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Jadi kami harapkan Bapak Ibu atau teman-teman anak muda semua, anak milenial nih kan, kalau vlog ini kan milenial. Betul, milenial. Marilah datang ke BPN, sertifikasi tanah Anda, urus sendiri sertifikat Anda. Ini akan membantu Anda untuk mengurangi adanya kekhawatiran penyerobotan tanah, ataupun ini juga mengurangi adanya pihak-pihak yang lain yang ingin menguasai tanah Bapak Ibu semua. Mungkin itu kesan-kesan kami. Luar biasa ya Pak. Terima kasih Pak untuk pencerahan hari ini. Sama-sama Pak. Ini sangat terbantu sekali masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di daerah Pekanbaru. Ini mereka menjadi ada edukasi tentang bagaimana mengurus pertanahan, apapun itu terkait dengan legalisasi untuk sertifikat. Ya, demikian edukasi hukum kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses, salam sehat. Ya. Terima kasih.